Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan, dan seperti biasa kita akan melakukan analisa dan pengecekan terhadap apa saja indikasi-indikasi yang ada dan sedang terjadi di market, dan perkembangan global yang ada yang tentu berpengaruh terhadap perkembangan dolar indeks, kemudian harga komoditas seperti emas dan minyak, kemudian bagaimana market melakukan penyesuaian dengan kondisi laju inflasi yang sedang melanda negara-negara besar, dan perkembangan dari perang yang ada di Rusia dan Ukraina tentu akan mempengaruhi market-market yang akan kita analisa, yaitu GBP USD dan emas. GBP sebagai salah satu pair major yang paling ramai ya, paling volatil lah ya di golongan anggota pair major selain pair-pair yang lain, tentu menjadi perlu untuk memerlukan pengamatan yang lebih mendalam dibandingkan keluarga pair yang lain. Dan untuk gold sendiri, karena sifatnya yang sebagai safe haven, sebagai sebuah aset yang aman ya, khususnya di saat ini yang dunia berpikir mengenai efek daripada perang Rusia dan Ukraina, yang perang itu tidak hanya sekedar perangnya Rusia dan Ukraina, tetapi berimbas kepada negara-negara tetangganya, bahkan kepada tatanan global, termasuk dalam hal ini adalah ekspor impor dan komoditas, bahan-bahan komoditas, karena Rusia adalah salah satu negara eksportir bahan komoditas terbesar di dunia yang memegang hampir 12% perdagangan. Dan kita akan melihat perkembangan di GBP USD ya, yang saat ini GBP USD untuk chart monthly-nya ditutup turun ya. Kita lihat chart monthly-nya ditutup turun untuk GBP USD, dan berikutnya adalah chart ya untuk weekly ya. Untuk weekly-nya sendiri kita lihat ditutup naik ini ya. Dan terakhir adalah untuk chart daily ya, daily-nya ditutup naik ya, naik tipis. Dan adapun pada pembukaan di minggu ini, pembukaannya masih dalam range yang sempit, sekitar masih 10 pips ya, tidak sampai 10 pip bahkan ya. Dan di pembukaan adalah pembukaan penurunan, tetapi tidak jadi gap yang kita lihat di sini. Artinya dari monthly GBP yang turun, kemudian weekly-nya yang naik, dan daily-nya yang naik pada penutupan minggu kemarin, kita melihat ada sebuah sentimen ya untuk jangka pendeknya, berarti daily dan weekly-nya ya, yang mencoba untuk mengangkat ya, mencoba membuat GBP atau pound sterling ini menguat kembali ya. Dalam jangka panjangnya adalah GBP masih tren turun, tetapi terlihat di dalam short term dan medium termnya ya, GBP ini di daily dan weekly-nya berusaha untuk naik kembali ya. Dan itu adalah dari price action candle ya. Dan
Berikutnya adalah dari trend line-nya ya. Kalau dari trend line-nya jelas kita melihat ya garis trend line yang berwarna biru ini ya, yang tadinya sebagai support trend line tertembus oleh closing di hari Jumat minggu lalu, dan harga opening hari ini juga berada di bawah garis support trend line. Dan kalau kita perhatikan di sini adalah ada sebuah channel ya, channel trend line ya, berwarna merah dan ungu. Harga bergerak dalam channel penurunan ya. Jadi yang pertama adalah dia menembus support trend line ya. Kalau support di bawah ya, tertembus bawahnya, dan sekarang candle berada dalam lorong ya, channel penurunan ini. Nah, begitu cara membacanya. Dan terlihat ada dua buah garis di sini. Kalau kita perhatikan ada dua buah garis resisten ya, yang kalaupun sterling akan berusaha naik ya, naik kembali, maka dia harus menembus garis dua resisten ini ya, garis resisten ya, dia harus menembus ini dan menembus pula garis trend line yang berwarna biru. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dalam analisa teknikal tentu ada tahapan-tahapan. Kita harus melihat gambar itu secara bertahap, satu persatu ya. Jadi kebiasaan para trader adalah melihat gambar ya, satu gambar secara utuh ya, langsung dilihat, tetapi tidak di breakdown. Nah, itu ya, jadi harus kita breakdown satu persatu, dan setiap breakdownnya tentu memiliki skenario-nya masing-masing. Jadi untuk pound sterling ini secara trendan masih dalam tren penurunan ya, dan diperlukan syarat untuk menembus resisten terlebih dahulu untuk melihat apakah sterling ini berpeluang untuk naik ya. Adapun di sini kita melihat ada support ya, yang satu buah support saja, dan jarak dengan support lainnya cukup lebar ya. Jadi ada dua tahanan di sini, yaitu resistennya di satu poin ini ya, kita lihat ya, dan ini juga 1.32 lah ya, kalau kita bulatkan 1.32, dan di sini untuk supportnya 1.31, supportnya lagi 1.30 ya. Itu garis besarnya ya. Dan berikutnya ya, di dalam pengamatan secara Fibo ya, ini sedang berada di bawah 23,6 ya, dengan tujuan di 0 ya. Nolnya ini kan cukup jauh ya. Nolnya ini kalau kita perhatikan berada di 1.29 ya, jaraknya terlalu jauh ya. Artinya kalau skenario bisa nggak turun sampai di 1.29 ya, semua hal bisa terjadi di market. Tapi yang bisa kita menjadi acuan tadi adalah 1.30 ya, untuk paling dalam. Karena apa? Karena kalau Fibo ya, jarak antara angka Fibo itu sebetulnya adalah statis ya, karena angka-angkanya sudah ditentukan duluan dengan rumus. Tetapi kalau support dan resisten dia dinamis. Kenapa? Untuk support resisten yang sebelumnya saya sebutkan, untuk support resisten dia bergantung ya dengan kondisi harga yang terjadi, yang terakhir ya, apakah harga membentuk high baru atau low baru, atau menyentuh high atau low yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi dia dinamis ya. Nah, ini berarti Fibo akan bergerak antara 23.6 ke 0 atau 23.6 ke 38 ya. Nah, untuk 38-nya sendiri kurang lebih masih mirip dengan support resisten, yaitu di 1.32 ya. Jadi sterling akan bergerak di situ-situ saja untuk minggu ini kalau kita lihat sampai pada indikator yang ini. Dan berikutnya ya, nah ini untuk lebih jelas, volume terlihat bergerak ya, jarak high low candle terlihat tipis ya, dan betul, karena apa? ATR semakin turun ya, ATR semakin turun. Jadi volatilitas di
GBP ya, GBP USD ini semakin menurun karena itu jarak high low candle-nya semakin pendek ya. Dan itu akan terlihat juga dengan posisi stok ya, stokastik ya. Stokastiknya ini dia semakin menyempit ya. Kalau di sini jaraknya dia cross ya, dia kan keluar dari area overbought-nya, cross ya, kemudian dia turun ya untuk monster link, tetapi turunnya bentuknya sideways, tidak langsung turun dalam kondisi turun ya, bisa terbayang ya. Turunnya betul, tetapi turunnya perlahan dan berbentuk sideways. Ya, ini perbedaannya ya. Jadi untuk price ya, untuk harga bisa dia turunnya bentuk memang secara mata visual terlihat bentuknya turun, tetapi ada juga yang berbentuk turun tetapi kecenderungannya turun secara sideways seperti yang kita lihat di GBP ini. Nah, artinya apa untuk GBP ini secara pandangan teknikal untuk stokastik masih melanjutkan penurunan dan peminatan pasar juga berkurang ya. Jadi MACD-nya juga masih berada kalau kita perhatikan di teritori negatif ya, berada di bawah garis 0. Jadi untuk pound sterling ini dia sideways, MACD di teritori negatif ya, stokastik turun ya, ATR-nya juga turun. Nah, terakhir di RSI-nya juga kalau kita perhatikan masih di tengah ya. Jadi RSI-nya belum ada di 70-an atau di 30-an ya. Jadi RSI-nya sendiri ini masih sideways ya. Jadi belum kita bisa ambil kesimpulan. Tapi untuk indikator yang lain menunjukkan tanda bahwa sterling akan berusaha untuk turun ya. Dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari GBP, untuk GBP ini masih memiliki peluang untuk penurunan dengan target garis support yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Dan baiklah, kita berlanjut ke emas ya. Untuk emas monthly ditutup naik ya, kemudian weekly-nya juga naik ya, dan terakhir ya, tapi untuk daily-nya tutup turun ya. Jadi kalau kita perhatikan ada monthly-nya up, weekly-nya up. Nah ini ya, tetapi daily-nya turun, berarti koreksi ya, ada koreksi seperti itulah ya. Dan hal itu tuh akan kita konfirmasikan ke trend line. Nah, ternyata betul apa yang sesuai pandangan saya ya. Jadi kalau kita perhatikan garis trend line-nya ini masih kuat ya. Nih, ada trend line yang berwarna biru ya. Harga masih bergerak di atas garis trend line ya. Tadi kan monthly up, weekly up, kemudian daily-nya turun, tapi turunnya tipis ya seperti ini ya. Nah, ternyata betul posisinya masih di atas garis trend line dan cukup jauh jaraknya ya ini. Dan hambatan yang kita lihat ya, ini ada garis resisten ya. Garis resistennya ini ada 1, ada 2, ada 3 ya. Yang mana dia di 1973 ya. Nah, 1973 ini kalau tertembus, nah maka ruang bagi gold ini terbuka lebar sekali. Nih, kalau kita perhatikan ruang bagi gold ini terbuka sekali ya. Jadi saat dia menembus 1975 lah ya, maka prospek bagi gold untuk naik lebih lanjut ya itu adalah terbuka lebar. Dan nah ya betul, kita lihat di Fibo ya, berarti target dia adalah 23,6 nya ya. Yang mana 23,6 nya adalah di angka 2001 per Troy Oz ya. Jadi setelah gold
itu naik ya pada saat terjadinya krisis Ukraina dan Rusia ya, gold itu naik ya. Itu ada wajar. Jadi dalam hitungan detik ya, hitungan detik, menit dan jam, maka gold terbang ya, hari ya. Saat itu pasar menyadari ya, kenaikan itu adalah lebih kepada kepanikan dan mengamankan aset. Tetapi pasar juga berpikir ini hanya ketakutan gitu. Dan karena itu pasar kemudian melakukan profit taking ya, profit taking sehingga harga gold sempat turun lagi di area ini ya. Sebenarnya hampir nyampe di Fibonya ya, di sekitar 1890-an. Dan sekarang pasar tidak semudah itu untuk naik ya. Kalau kita perhatikan, kalau ini kan naiknya tajam, turunnya curam, dia berhenti di sini ya, kemudian dia berusaha untuk naik tetapi pelan ya. Kembali kepada mekanisme market di saat market bergerak tenang. Nah, ini perbedaannya. Jadi yang bisa kita lihat adalah bahwa gold berprospek untuk naik, tetapi tidak dalam waktu yang cepat. Kenaikannya harus melewati satu proses yang ke arah medium term ya. Kalau kemarin kan lebih ke arah short term trading, padahal kalau kita perhatikan grafiknya adalah daily ya. Time frame-nya daily, tetapi kenaikannya terasa seperti kita trading di time frame M15 atau H1 ya. Jadi speed yang ada di M15 atau H1 itu pindah kemarin waktu selama 2 minggu 3 minggu kondisi panik di pasar itu ya, pindah ke chart daily. Terlihat dengan kenaikan gold yang tajam sekali dan penurunan yang juga kita lihat, perhatikan ada candle hitamnya mendominasi sekali ya, tidak diselingi candle putih ya. Itu jadi pasarnya itu benar-benar volatil, dan berarti targetnya adalah di ini ya, di 2000 per troy oz ya. Dan yang terakhir, technical untuk ATR ya, ATR-nya turun ya. Jadi biasanya kalau kondisi sideways itu diikuti dengan ATR yang turun juga ya ini. Dan stokastiknya berada di overbought malah ya, di overbought, tetapi MACD-nya dia tren turun ya. Nah, ini RSI-nya juga berusaha ke arah 70 ya. Ke arah 70 yang kita lihat, tetapi masih posisi di 55 ya. Artinya udah setengah perjalanan. Nah, ini berarti kita bisa melihat di sini satu kondisi ya. Potensi kenaikan gold ini ya tidak didukung oleh ATR. Kenapa? Kita perhatikan yang area ini. Pada saat gold naik begitu tinggi, kemudian dia turun, ATR-nya pun naik. Ya, ini. Jadi di sini gold itu ya, dia berpotensi untuk naik, tetapi pasar tidak banyak yang masuk ke gold. Ya. Pelaku pasar tidak banyak ya yang masuk ke gold, dan harus mewaspadai stokastik yang sudah berada di overbought-nya ya. Sehingga kemungkinannya apa skenarionya ya? Gold akan turun sebentar ya. Gold akan turun dan kemudian gold akan melanjutkan kenaikannya ya. Jadi saya menyampaikan bahwa gold tetap bisa naik, tetapi akan membutuhkan tidak secepat yang kemarin-kemarin ya. Dan akan ada potensi untuk turun dulu. Kenapa? Karena ATR-nya sudah menurun, dan yang ini seperti ini, ATR dengan kondisi seperti ini, di saat ada stokastik yang posisinya di sudah mau cross ke bawah ya, sudah mau keluar dari area overbought-nya, ini adalah rentan ya. Rentan artinya karena pelaku pasarnya sedikit, volatilitas sedikit, maka dia mudah untuk turun dulu bagi gold ini sebelum melanjutkan kenaikannya ya. Karena masih ada ruang juga kenaikan bagi si RSI. Dan MACD-nya pun masih berada di teritori positif ya, seperti ini kita lihat di area teritori positif. Dan baiklah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas
perhatian dan kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara semua sahabat sekalian di acara analisa market mingguan. Salam sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih.